Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back to Business Q&A Business.id. Bagaimana nih kabar teman-teman Business Planners hari ini di hari Senin tanggal 6 Maret 2023, dan semoga aktivitas dan segala urusannya dilancarkan juga sehat selalu ya teman-teman. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang tentunya hari ini akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Sebelum kita mulai sesi Business Q&A malam hari ini, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih putus-putus atau kurang jelas? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, teman-teman yang sudah bergabung nih boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Bas untuk bergabung juga. Kita akan absen terlebih dahulu nih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, dari mana aja domisilinya. Supaya kita tahu nih ya, kita bisa chit-chat juga nih ke teman-teman yang sudah join hari ini. Oke, sebelum kita mulai sesi Q&A hari ini, mungkin di sini ada beberapa business planners ya yang baru follow business.id nih dan belum tahu apa sih program yang disediakan business.id dan kelas-kelas seperti apa nih yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana dengan cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Atau teman-teman nih yang merasa belum tertarik nih dengan pembelajaran yang berbayar dengan investasi, bisa juga ikut di free event, free session atau pembelajaran secara gratis dari business.id. Kita sediakan business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Kita sediakan di hari Senin dan Rabu, jadi 2 kali dalam seminggu. Di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi, lalu di hari Rabu bersama Pak Budi Isman teman-teman. Atau teman-teman yang mau lebih detail lagi pembelajarannya dari Business Q&A, bisa ikut di kegiatan Business Forum kita nih di setiap hari Sabtu. Nah, buat teman-teman yang biar nggak ketinggalan untuk ikut sesi Business Forumnya, bisa langsung mendaftarkan diri dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Untuk pendaftarannya gratis, jadi teman-teman seperti yang tadi saya bilang, free event, free session, pembelajaran secara gratis. Business Forum juga ini merupakan pembelajaran gratis dari business.id. Jadi teman-teman tinggal daftar, masukkan nama dan email, nanti kita bantu kirimkan invitation, berisikan link Zoom-nya. Jadi teman-teman tinggal masuk, tinggal join dan belajar nih bersama expertnya di Business Forum. Dan gak ketinggalan nih bagi business planners yang ingin belajar lebih detail nih untuk menjadi seorang CEO yang gak cuman chief operating officer nih, mempelajari skills yang harus dimiliki seorang CEO dan membuat perubahan untuk bisnisnya agar lebih sustain, profit juga growth. Atau teman-teman yang sudah menjadi CEO terus punya masalah nih, punya masalah terbesar dari seorang CEO, seperti ingin mencari kandidat yang tepat, lalu membangun lingkungan kerja yang baik, bahkan membuat rencana bisnis yang valid. Teman-teman ini bisa langsung ikut di kegiatan atau program dari business.id, yaitu CEO Development Program. Nah, untuk acaranya kita akan laksanakan di tanggal 13 sampai 14 Maret 2023 dan akan diajar langsung oleh Pak Budi Ismat. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu CEO Development Program. Jadi teman-teman bisa langsung klik, nanti kita bantu kirimkan di info lebih detail dan lebih lengkapnya. Atau teman-teman mau langsung DM Mbak @ameliajiliansyah via Instagram ya untuk info lebih lengkapnya. Oke. Hari ini teman-teman nih yang sudah bergabung boleh langsung drop nama ya dan domisilinya. Kita sambil menunggu Pak Bas bergabung di 745. Kita absen dulu ya teman-teman, dari mana aja malam hari ini. Ada Kak Kresna dari Semarang. Oke. Kak Aryan dari Bandung, Kak Aryani dari Balikpapan. Kak dari Nutrita Master. Nutrita Master atau Nutrita Master? Boleh dibantu ya temen ya. Dari Kak Nutrita Master dari Jogja. Lalu Kak Tezar Hue nih. Oke, yang teman-teman yang lain boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kak Ivam Paninggar nih dari Pekalongan juga. Lalu Kak Tantri dari Bogor. Oke, ini sudah di 745 teman-teman. Kita coba invite Pak Basnya terlebih dahulu ya.
Yuk, teman-teman yang sudah bergabung, yang lain boleh langsung drop nama ya, yang belum drop nama dan domisilinya nih, mesti kita tungguin sambil kita menunggu Pak Bas bergabung juga. Isan Sigit, oke, Kak Syafirana, oke, dari PP Tour Indonesia, Kak Bayu dari Depok, lalu Kak Anita dari Palu. Oke, sip. Yuk, yang lain yang belum drop namanya, masih kita tungguin ya. Drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kak Heru dari Jakarta. Oke. Kak Vivi Jilbab dari Jambi. Kita coba invite kembali Pak Basnya. Aduh, gatel. Oke, teman-teman yang lain yang belum drop nama dan domisilinya, kita tungguin ya. Oke. Balik lagi teman-teman, mungkin di sini ada business planners nih yang udah menjadi CEO lalu pengen belajar lebih detail nih untuk menjadi seorang CEO yang nggak cuma save everything officer, mempelajari skills yang harus dimiliki seorang CEO dan membuat perubahan nih untuk bisnisnya agar lebih valid, lebih sustain, lebih profit, lebih growth juga, dan membuat bisnis rencana bisnis atau bisnis plan yang lebih valid untuk kedepannya bisa ikut ya di workshop atau di program CEO Development Program yang akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman. Teman-teman yang merasa membutuhkan pembelajaran dari detail-detail yang sudah saya sebutkan sebelumnya, boleh langsung ya ikut dan mendaftarkan dirinya di link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar CEO Development Program. Teman-teman bisa langsung klik dan kita akan bantu nih untuk menjelaskan lebih info lebih lengkapnya, lebih jelasnya dengan semua detail-detail ya dari materi yang akan dibahas juga dalam program tersebut. Oke. Teman-teman yang merasa belum siap nih untuk pembelajaran lebih detail dari workshop, boleh ikut ya di free session atau free eventnya bisnis.id. Oke, selamat malam Pak Bas. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Bas. Gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah baik juga saya. Mantap. Gimana Pak hari ini aktivitasnya? Ya lumayan sibuk dari pagi meeting, terus tadi saya siang ada urusan di luar, pas balik langsung dinner sekejap, habis itu mulai deh sekarang nih. Mantap, mantap. Oke, di sini sudah lumayan banyak business planners yang bergabung di bisnis Q&A kita, Pak. Jadi terjauh dari Balikpapan nih. Oke, Balikpapan yang terjauh, ada lagi yang mungkin lebih jauh nih. Lihat nih Mariam Ya, April teman-teman dari boleh ya Surabaya nih. langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil tunggu business planners yang lain, kita absen dulu nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oh, di Yuli Mega Official. Wah, ini rajin, salah satu yang paling rajin, Yuli Mega. Betul. Dari Masjid Halalin. Halalan Toiban namanya. Oke, siapa Maria. lagi? Maksudnya karena mungkin baru masuk, jadi ini hanya dibilang 48 others nih yang joined. Tapi nggak kelihatan nama-namanya semuanya. Brebes hadir, Kusnaidi Syaf. Wah, selamat, terima kasih telah bergabung. Vivi Rianata, Jambi. Wih, Jambi. Mantap. Gia Verina. Gia dari Malang. Waduh, terima kasih. Halo Yuli. Menyerap ilmu. Oke, silakan menyerap sampai sehabis-habisnya yang bisa diserap. Thank you Yuli. Gabung lagi. Rahma dari Sulawesi. Halo Rahma, di mananya nih Sulawesi nih? Tas Upcycle. Oke, Rizkianu Hamzah. Haizamul. Oke, Hamzah. Terima kasih juga sudah bergabung. Mantap.
Aframadan. Aura Mada. Auramadan. Auramadan. Oke, Auramadan. Oke, keren-keren. Oke, silakan kalau mau dimulai, Raisa. Oke, baik. Kita sambil menunggu bisnis planners yang lain juga untuk bergabung di bisnis Q&A malam hari ini, mungkin kita buka dulu ya Pak sesi sharing topik terlebih dahulu dari bisnis Q&A malam hari ini. Oke, bisnis planners, malam ini Pak Baskoro nih akan membahas topik menarik nih, yaitu teman-teman strategi promosi bisnis yang gitu. Jadi teman-teman pasti udah banyak ya request ya Pak untuk bagaimana sih strategi promosi ini yang benar-benar jitu, yang strategi seperti apa. Jadi malam hari ini Pak Bas sediakan nih teman-teman. Bagaimana sih strategi promosi bisnis yang jitu? Jadi teman-teman yang udah punya pertanyaan dari sesi atau dari topik malam hari ini, boleh banget untuk langsung ditaruh atau di drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di box Q&A, atau teman-teman yang belum buat pertanyaan bisa sambil mendengarkan topik pembuka dari bisnis Q&A malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing topik malam hari ini. Silakan Pak Bas. Yes, terima kasih, Raisa. Ya, kembali saya ingin menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun teman-teman berada. Ini tadi Nur Rahma juga mengkonfirmasi adanya di Sulawesi Tengah, Abla. Oke, Nur Rahma, terima kasih. Dari Sulawesi, karena saya sering mainan ke Sulawesi juga, ke Gorontalo ya. Hampir setiap 2 minggu saya ke Gorontalo karena ada pendampingan di sana. Seperti biasa, malam ini di Senin malam tanggal 6 Maret ya, 2023, kita bertemu lagi. Alhamdulillah, saya senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk saling menyapa, saling sharing, dan juga saling bertanya. Seperti biasa, mungkin bagi teman-teman yang juga baru gabung malam ini atau belum lama ini di forum-forumnya Business ID ya, ada Business Q&A Senin dan Rabu, ada Business Forum setiap hari Sabtu, lalu juga kita ada program-program yang selalu kita update buat teman-teman, mau itu bentuknya workshop, mau itu bentuknya e-course yang baru, ya itu selalu akan ada menemani teman-teman semua. Jadi teman-teman punya banyak pilihan untuk belajar bisnis ya, dari yang free, dari yang berbayar, berbayarnya juga tidak tinggi harganya, sampai ke workshop yang lebih intens interaksinya. Jadi semua ada di bisnis.id. Dan yang mungkin teman-teman yang baru join juga perlu pahami adalah kami di Bisnis ID ini adalah kumpulan praktisi-praktisi ya, kumpulan praktisi-praktisi yang alhamdulillah kita berpengalaman untuk run the business ya, dalam segala bentuknya dan dalam bentuk level yang kami telah tempati posisi-posisinya. Jadi kalau seumpamanya Pak Budi, beliau adalah generalist ya, mantan CEO dan juga fokusnya dari HR, finance ya. Dan kalau saya sendiri dari generalist juga, dan awalnya dari marketing ya, advertising dan seterusnya. Dan kami juga punya panel expert yang tentunya berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Jadi selalu kami menyarankan teman-teman untuk join in di forum-forum Business ID ini. Oke, dan malam ini di sesi Business Q&A seperti biasa ada pembuka topiknya, dan yang saya pilih adalah strategi promosi bisnis yang jitu ya. Nah, ini seperti biasa saya selalu share kenapa saya pilih topik ini, karena masih banyak teman-teman yang belum menggunakan lebar lapangan promosi yang sebenar-benarnya ya, karena masih berkutat di satu area yang cukup sempit. Akibatnya keefektifan dari promosi itu sendiri tidak terlalu tinggi ya. Jadi makanya topik ini yang selalu populer di kalangan teman-teman sekalian gitu. Tapi sebelum saya mulai, mungkin kita tanya dulu ya Raisa ya, buat teman-teman di sini, siapa yang sudah punya strategi promosi? Coba tolong di kolom komen ya, dari peserta yang hadir malam ini, boleh nggak saya pengen tanya, siapa yang sudah punya strategi promosi untuk bisnisnya masing-masing?
Ayo Ayo, teman-teman boleh dibantu dijawab ya di kolom komentar nih. Teman-teman udah punya strategi promosi untuk bisnisnya belum nih kira-kira? belum ada yang menjawab? Ayo, Kak Yuli Mega ini nih Pak, udah tanda-tanda punya nih. tapi masih belum pede. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang sudah punya? Atau mungkin pertanyaan dibalik ya. Mungkin jawabannya lebih banyak ya. Siapa yang belum punya strategi promosi? Oke, Betul. dibalik ya pertanyaannya ya. Siapa yang belum Yap. punya strategi promosi untuk bisnisnya masing-masing? Siapa yang belum punya? Boleh? Ini akan bantu juga nih untuk pembuatan strateginya nantinya. Ayo, jangan malu-malu nih. Belum ada yang jawab nih. Kita kan harus Kak Gianto nih Pak, engaging. sudah punya tapi belum optimal. Oke. Tas Kak upcycle. Hergun 81 sudah. Yuli halalin satu lagi bisnisnya salaman saya apa? Sorry. Salaman sama komunitas Bisnisnya sama UMKM. komunitas UMKM. Jadi gebuknya langsung banyak. Udah kerjasama dengan Foodies Mas. Oke. Terima kasih Yuli. Mantap. Terus Naidi saya belum. Oke. Bagus sekali. Paling tidak menyadari lah ya. Mariam Aprilia. Sudah Pak, tapi masih ragu untuk digunakan. Oh, kenapa ragu digunakan, Mariam? Paling tidak kalau saya pikir sudah punya tuh bagus dan dieksekusi aja gitu kan. Harusnya dieksekusi. Nah, nanti dilihat tingkat keefektifannya seperti apa. Kan gitu. Jadi kalau kita sudah punya tidak diimplementasikan, sayang banget ya, Mariam, sayang banget. Jadi lebih baik langsung implementasikan aja, jangan ragu-ragu. Jadi belajar dari situ mulainya. Gianto punya tapi ngerasa nggak optimal nih. Alright, oke. Peer-nya memang membuat mereka jadi akuisisi, Mas. Oke, thank you, Li. Tambahan jawabannya. Ya, jadi dalam sisi promosi kita harus tahu apa yang perlu kita lakukan dan juga kita implementasikan dengan konsisten ya. Jadi Yuli salah satu yang sudah melakukan. Karena juga sudah apa namanya belajar banyak ya tentunya Yuli ya dari sisi promosi di workshop value creation, di beberapa workshop business ID juga ya. Oke, Bu. Siapa lagi nih? Jawabannya ada lagi? Belum ya? Ada lagi nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih jawabannya teman-teman yang sudah ngasih feedback ya. Paling tidak kan di sini kita ada apa ya feel ya, ada gambaran, teman-teman siapa yang punya, siapa yang belum, siapa yang sudah punya tapi belum mengimplementasikan. Gambaran yang bagus sekali ya. Nah, memang ini gambaran yang disampaikan di sini adalah seperti gambaran umumnya di entrepreneur gitu ya. Di entrepreneur boro-boro tanda kutip apa namanya punya pemahamannya aja masih banyak yang belum belum apa namanya tajam ya. Pak Biakto join nih, waduh senang sekali nih Pak Bi, semoga sehat ya Pak Bi ya. Terus jadi pemahaman kami ini terhadap teman-teman ini adalah banyak yang belum mengerti soal promosi itu sendiri. Nah, makanya saya ingin membahasnya dari pengertiannya dulu ya, yang mendasar. Yes, Heru, benar ada Suhu Subiakto, Pak Bi di sini ya. Ya, jadi apa sih sebenarnya promosi? Apa sih sebenarnya promosi sebelum kita membahas lebih lanjut? Jadi kalau promosi dalam definisi yang saya buat berdasarkan pengalaman saya, karena definisi banyak sekali ya bisa di Google ya. Tapi berdasarkan apa yang saya alami, promosi itu adalah suatu komunikasi yang sifatnya persuasif dan ada call to action. Ya, ada undangan untuk mereka melakukan sesuatu. Mereka terstimulasi untuk melakukan sesuatu setelah terpapar dengan
materi komunikasi kita. Ya, jadi sederhananya promosi itu apa? Promosi itu adalah komunikasi yang punya sisi persuasif sehingga target audiens kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Ya, paling tidak melakukan sesuatunya itu bisa ingin mencari informasi lebih, ingin langsung beli barang kita, apapun itu. Ya, tergantung objektif dari promosi itu. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Oke? Sederhananya seperti itu. Dan promosi itu adalah salah satu strategi dalam strategi besarannya di marketing. Karena di marketing itu ada strategi soal product design, ya, produk yang market fit kata kerennya gitu kan. Terus ada strategi mengenai pricing, ya, strategi pricing. Lalu ada juga strategi soal penempatan atau placement yang diartikan distribution. Ada lagi strategi yang lebih banyak lagi, tapi paling tidak yang fundamental di marketing itu ada 4 itu. Dan salah satu adalah strategi promosi. Jadi kalau sekarang teman-teman udah paham nih ya, promosi adalah komunikasi yang bersifat persuasif sehingga kita bisa menstimulasi target audience kita atau pemirsa kita yang kita targetkan beraksi dengan tujuan itu. Nah, kalau itu sudah menjadi definisi yang dipahami, berarti kita kalau punya bisnis, mau nggak mau harus punya strategi promosi. Ya kan? Nah, dalam membentuk satu strategi promosi, tentunya yang paling awal adalah memahami siapa target audience kita. Ya, target audience itu adalah bisa sama dengan target market kita, bisa lebih kecil dari target market kita. Oke, jadi yang mau kita didik itu siapa di sini? Itu harus tajam dan jelas. Oke, siapa target market kita, siapa target audience kita. Oke. Nah, seperti halnya di bisnis, ya teman-teman yang startup, teman-teman yang entrepreneur atau bisnis pemula, kadang-kadang tuh melewati target market kita tuh siapa aja belum didefinisikan dengan tajam. Nah, bayangkan sekarang, kalau sekarang teman-teman udah belajar SBM, ya, belajar value creation, selalu disiplin soal target market itu harus ada di awal. Oke. Nah, kalau itu sudah dapat, berarti kita akan mendesain strategi promosi kita berdasarkan target market atau target audience kita. Oke. Nah, kembali lagi ke situasi sekarang, promosi itu hanya didefinisikan hanya banting harga atau harga diskon. Benar, tapi seperti saya bilang di awal, kita tidak menggunakan lebar lapangan yang ada. Area promosi itu luas sekali dari hanya sekedar pemberian harga diskon atau membanting harga. Oke, itu salah satu bentuk promosi, betul. Nah, saya ingin teman-teman setelah memahami definisi tadi, paling tidak bisa berpikir, oke, aku punya target audiensnya sudah lebih jelas, dan saya bisa melakukan promosi di luar yang sekedar hanya price discount. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke definisi bahwa segala bentuk komunikasi yang ada sifatnya persuasif dan call to action mereka bisa apa namanya terjadi gitu ya. Berarti apa saja yang bisa kita lakukan? Promosi itu banyak ya. Dari pertama kita desain pesannya dulu. Ya, jadi 2 hal kalau dipromosi. Pesannya dulu apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu yang harus kita desain. Kita mau mempromosikan apa. Jadi ada kalau saya dulu ya memecahkannya ada 2 hal yang sederhana saja. Yang satu thematic, yang satu schematic. Thematic apa? Thematic itu adalah memperkenalkan siapa sebenarnya kita atau brand kita. Ya, saya brandnya namanya Raisa dan saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah, itu adalah pesan tematik, memperkenalkan diri saya. Ada promosi atau komunikasi yang sifatnya schematic atau tactical atau taktis. Itu adalah pesan yang sifatnya
taktis. Seperti apa contohnya? Contohnya kayak, oh sekarang toko Raisa buka di Bintaro, atau buka di Malang, atau buka di Sulawesi Tengah. Itu salah satu promosi atau komunikasi yang sifatnya taktis atau skematik tadi. Oke? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa promosi yang pertama bagiannya adalah soal key message ya, atau pesan utama yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah channelnya, ya salurannya. Salurannya di mana nih? Nah, kembali lagi salurannya jangan hanya puas dengan social media. Karena teman-teman di sini ya mungkin karena berangkatnya dari online, social media dianggap murah, ya bahkan gratis. Jadi itu yang menjadi channel andalannya. Padahal kalau kita kulik atau kita gali lebih dalam, kalau seandainya targetnya adalah seorang Raisa di sini, target marketnya dengan segala profilnya Raisa ya, berarti saya kan bisa memahami channel-channel apa di luar social media yang bisa menjadi channel utama, ya, channel utama. Ya bisa jadi kita tahu, oh Raisa kesehariannya kegiatannya apa saja, terpapar oleh channel apa saja ya. Channel itu bukan hanya konvensional yang kita sebut media elektronik, media cetak, media sosial media, online, offline, bukan itu saja, tapi dari apa namanya, dari yang kita pahami ini sebenarnya Raisa ini kemana aja, ya. Nah, jadi tadi saya balikin lagi supaya nggak kehilangan arah nih teman-teman. Pertama, promosi bisa ada sifatnya promosi itu kita pecah dua, soal key message-nya, lalu yang kedua soal channelnya. Kalau kita bicara yang pertama soal key message-nya, tentunya bisa kita pecah mana yang tematik, pengenalan kita siapa, yaitu branding kita ya. Lalu yang kedua dari kontennya, key message-nya itu adalah bisa skematik ya, harga diskon, toko baru, dan seterusnya. Lalu yang kedua kita bicara soal channel, gunakan lagi luas lapangan kita. Jangan hanya berpuas diri dan seakan-akan dunia ini channelnya tuh sosial media saja. IG lagi, IG lagi, IG lagi, IG lagi gitu ya. Saya nggak bilang kita tidak boleh atau tidak sepatutnya beriklan di sosial media. Saya nggak bilang itu. Yang saya bilang adalah yes, itu salah satu channel, tapi bukan channel satu-satunya. Oleh karena teman-teman harus mencari channel yang juga relevansinya tinggi terhadap target audience kita atau pemirsa yang ingin kita bidik. Oke? Nah, kalau itu bisa menjadi pemahaman mulai dari sekarang, saya yakin teman-teman bisa membuat strategi promosi yang lebih jitu, gitu ya. Ini mendasar sekali, ya, mendasar sekali. Jadi harapan saya ya buat teman-teman di sini yang hadir malam ini, lakukan review itu. Oke, siapa target audience kita, lalu kita pastikan promosi kita ada kontennya atau key messaging yang sesuai atau dengan objektif apa dalam key message yang mau kita sampaikan. Lalu yang kedua, gunakan channel yang jauh lebih relevan ya terhadap target audience. Itu aja dulu, mulai dari situ. Ya, jadi nanti kalau itu sudah dapat, sebenarnya teman-teman punya namanya strategi promosi. Oke? Oke Pak Bas, jadi ada dua resep utama ya Pak dalam promosi ini. Yang pertama pesan atau yang ingin disampaikan atau key message, lalu yang kedua channel atau saluran. Jadi teman-teman yang mungkin sudah memahami nih key message yang ingin diberikan dan disampaikan nih ke customer atau konsumennya nih, dan punya channel dan atau saluran distribusi untuk promosinya nih, dan sudah disesuaikan dengan target marketnya, mungkin sudah bisa menyiapkan strategi promosi yang baik juga ya Pak ke depannya. Oke. Lalu Pak, tadi kan di awal ya Bapak ada menanyakan nih, apakah kita sudah memiliki strategi promosi? Lalu ada yang jawab, kalau strategi promosinya ini kurang optimal. Lalu dimaksudkan ini kurang optimal ini seperti apa Pak? Nah, itu sebelum menanya ke saya, mestinya nanya kita dulu, kita tanya sama-sama nih, kenapa kok dia merasa kurang optimal gitu, Raisa? Ya,
Boleh Ya, nih coba teman-teman tadi yang tadi siapa merasa yang nih, jawab itu tadi ya? eh, Mungkin bisa ada nih, ada kita bangun beberapa, dari situ. boleh nih dibantu ya teman-teman. Yang merasa nih tadi strategi promosinya kurang optimal, boleh dibantu dijawab ya. Nih seperti apa sih kurang optimalnya strategi promosi teman-teman nih? Adakah kesusahan atau kesulitan dalam pembuatan key message, atau merasa channel atau salurannya nih belum sesuai dan belum bisa disampaikan ke target market yang sesuai nih? Boleh dibantu ya teman-teman dijawab di kolom komentar nih. Ya. Biar lebih atraktif nih teman-teman, kita supaya lebih tahu nih teman-teman nih kurang optimal dan kurang pasnya di bagian mana. Kita bantu ya teman-teman. Sama Pak Dan Bas langsung kenapa kok nih. merasa gitu gitu ya Raisa ya? Kenapa kok Betul, betul. merasa kurang optimal? Padahal, Kenapa? Kita perlu tahu juga uh, nih. betul. Padahal dua resep utamanya ini simple ya Pak sebenarnya. Tapi kalau dikulik sangat panjang sebenarnya Pak. Betul. Betul, Ya, betul. benar sekali. Jadi siapa yang nanya ya Raisa ya? Tadi coba saya cek kembali ya teman-teman. Tadi ada yang jawab kurang optimal itu Coba bantu sebentar. cari siapa. Susah nih nge-track. Ada Kak dari Pak Gianto.id. Hmm. Lalu Kak Mariam nih masih ragu. Oke. Ada yang belum punya juga nih dari tas.upcycle. Mungkin ada kesusahan kah dalam pembuatan strateginya nih? Boleh dibantu ya teman-teman dijawab seperti apa sih kesusahannya, atau merasa kurang optimalnya di bagian seperti apa? Ya. Suara saya suka Boleh nih feedback ya dari, Raisa ya. sepertinya eh, ininya Pak, speakernya agak ini. Nanti coba Produk saya matikan kalau dual di speaker ya. Ini Gianto menjawab nih, saya ambil bisnis penampungan hasil bumi seperti kopi, kulit, kayu manis. Oke, tapi pertanyaannya Gianto, kembali ke Gianto tadi adalah kenapa merasa kurang optimal gitu ya? Sehingga kita bisa mungkin bantu dari dia. Kak, betul, dari Kak Yuliana Mega juga nih yang dari halal ini merasa belum pede ya Pak, tapi boleh nih dibantu dijawab juga biar kita bantu nih strateginya seperti apa sih yang lebih ngena ya Pak untuk customer atau konsumennya nantinya. Ya, oke. Kalau sembari menunggu, jadi pertanyaannya Raisa tadi mewakili teman-teman di sini ya, tadi Gianto ada, terus kalau saya lihat tadi Yuli udah lebih pede. Yuli Mega udah lebih pede nih. Apa namanya? Jadi selalu gitu aja, buat checklist aja dulu. Target audiensnya siapa, ya. Target audiens itu bisa seluruh target market kita atau sebagian dari target market kita. Kan itu target pemirsa kita ya. Karena kenapa itu beda? Biasanya kalau kita membuat objektif dari promosi itu kan bisa jadi target marketnya juga masih terlalu luas, kita masih ada keterbatasan mungkin dana gitu ya, sehingga kita juga harus terpaksa memilih, nggak bisa ke semuanya ya. Contoh seumpamanya kita target marketnya wanita yang punya mobilitas tinggi umpamanya gitu ya, rentang usianya bisa mungkin dari 25 sampai 45 ya. Tapi yang terpenting kan kalau kita nyari segmentasi target itu kan dari sisi psikografisnya ya, gaya hidupnya atau behaviornya. Anggapnya dia bermobilitas tinggi dan dia usianya 25-40, kan dia ada bisa antero Indonesia gitu. Tapi karena target market kita seluas itu dan yang kita mau fokuskan adalah pemirsanya yang hanya berada mungkin di Jawa, mungkin hanya di Jawa Tengah, mungkin di DKI Jakarta. Nah, itu yang saya bilang kenapa bisa beda antara target audience dengan target market kita. Ya, dengan segala pertimbangannya selalu target audience biasanya lebih kecil daripada target market. Gitu. Nah, setelah kita dapetin target audience tadi, kita mulai nih, kita pikirkan promosi itu objektifnya apa nih? Key message yang mau kita sampaikan apa sih sebenarnya? Ya, sehingga mereka bisa melakukan call to action-nya di benar-benar ter-trigger gitu ya. Nah, dari situ kita udah tahu key message-nya, lalu kita buatkan channel yang sesuai. Kita cari channel yang sesuai. Nah, kita tempatkanlah key message itu di channel-channel tersebut ya.
Oke, ini Sandi Kurniawan nih. Bagaimana menggunakan behavior promo? Oke, ini istilah baru buat saya terus terang Sandi. Boleh nggak diperjelas lagi? Penggunaan behavior promo maksudnya apa ya? Oke, mungkin sebelum kita ke behavior promo, tadi dijawab juga nih Pak dari Pak Gianto. Ya, Pasang harganya terlalu tinggi nih Pak, antar tengkulak sehingga persaingan di zona merah. Tidak optimal karena sulit mendapatkan pelanggan yang setia. ya, oke. Terima kasih nih penjelasannya. Nah, ini tadi. Jadi benar-benar sesuai dengan contoh saya di awal. Teman-teman masih bermain promosi itu hanya sebatas pricing. Ya, pricingnya pun apa namanya masih belum tepat ya. Mau itu dipotong atau dengan harganya pricing strateginya seperti tadi dibilang ketinggian. Berarti kan sebenarnya kategori itu atau pasar itu mungkin belum paham dengan value yang ada dari penawarannya Gianto dan juga pemain-pemain lain. Jadi sebenarnya price to value belum terbentuk, ya kan? Jadi karena semuanya berlomba-lomba hanya ngasih promosi berdasarkan harga aja ya. Kalau harga yang ketinggian mungkin dikasih harga yang lebih murah. Tapi kan harga ketinggian itu kembali lagi berdasarkan value yang sudah ditanamkan di kategori itu oleh masing-masing merek atau brand atau oleh kategori itu sendiri. Bisa jadi price to value-nya masih belum terbentuk gitu. Oleh karenanya kalau tadi saya sampaikan di awal, promo kita harus lebih bersifat tematik. Ya, lebih bersifat memperkenalkan siapa kita. Atau istilah kerennya positioning-nya kita seperti apa. Ya, sehingga market teredukasi bahwa oke, kategori ini yang diwakili oleh brand ini sebagai pelopor untuk membangun value-nya setinggi ini nilainya. Oleh karenanya, konsumen juga akan bersedia membayar penawaran itu setingkat berapa harganya gitu. Kalau saya yakin, nah, Yanto berarti itu yang harus didorong dulu nih, ya komunikasi yang bersifat tematiknya. Dan tentunya pertanyaannya adalah berarti saya promosinya gimana? Nah, biasanya kalau apa namanya promosi itu komposisi antara tematik sama skematik ya, skematik yang saya bilang taktis tadi, itu komposisi tematiknya harus lebih tinggi karena kita mau mengedukasi value kita ke konsumennya ya. Nah, komposisinya berarti lebih tinggi berapa ya? Di atas 50%. Ya, bisa jadi tematiknya, promo perkenalan kita siapa kita itu di atas 50%, promosi yang skematiknya atau taktis ya yang bersifat diskon harga ataupun penawaran-penawaran lainnya ya, itu bisa jadi di bawah 50%. Sehingga membangunnya akan berkesinambungan dan ada keseimbangan antara tematik dan skematiknya itu tadi gitu ya. Jadi mungkin itu akan membantu ya Gianto. Strateginya harus dibuat skematik dan tematik dengan keseimbangan yang sesuai dengan prioritas apa namanya kategori itu. Oke. Oke, jadi sudah membantu ya Pak Gianto nih jawaban pertanyaan saya juga terjawab, juga pertanyaan Pak Gianto terjawab juga nih oleh Pak Bas. Oke, Ya. terima kasih Pak Bas. Next, saya mau tanya juga Pak, tadi kan kita juga membahas key message ya Pak, atau sering disebut juga sebagai kata kunci gitu. Lalu dalam membuat strategi, kita biasanya kan sudah memikirkan key message ya Pak, saat membuat strategi promosi ini. Lalu apa peran dan bagaimana sih Pak cara membuat key message yang tepat sasaran yang memang bisa membuat customer tuh benar-benar langsung tertarik dengan key message kita ini? Ya, key message itu juga tidak lepas dari yang namanya positioning. Jadi kan kalau kita punya uh, apa namanya value, turunannya dari value itu apa sih? Positioning kan ya. Positioning itu adalah sebenarnya pesan utama apa yang kita ingin tancapkan di benaknya konsumen. Nah, positioningnya itu bisa jadi key message-nya itu ya murni positioning itu. Ya, positioningnya itu apa?
Positioning itu adalah suatu pesan yang unik dan relevan. Unik adalah pembeda dari segala apa yang ada di pasaran sekarang ini. Apa sih keunikan dari penawaran bisnis Anda, mau bentuknya produk atau jasa? Apa sih keunikannya? Lalu reason to believe daripada promise-nya itu apa? Ya, itu kan istilahnya resep dari sebuah positioning kan, ada yang namanya brand promise dan juga ada yang namanya reason to believe-nya. Nah, kalau itu menjadi key message-nya, ya, akhirnya itu yang harus disampaikan. Jadi kita dalam memformulasikan key message itu harus pertama turunan dari value ke positioning tadi. Positioning apa? Yaitu brand promise dan juga reason to believe. Kalau itu kita sudah dapat, ya, akhirnya itulah yang akan kita sampaikan sebagai key message-nya. Kalau itu memang dalam hal tematik tadi ya. Nah, itu akan banyak membantu kita lebih fokus tentang key message kita. Dan juga nanti kalau kita buat beberapa versi, selama key message-nya itu sama, walaupun nanti dipakai oleh zaman sekarang kan influencernya ada 10 atau 100 gitu ya, ya mereka semua harus konsisten menyampaikan key message tadi. Jangan ada 100 orang menyampaikan key message yang berbeda-beda. Akhirnya si target audience-nya tidak paham gitu. Yang satu influencernya ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C, yang satu ngomong D. Akhirnya target audience akan tidak dapat key message-nya. Ya, jadi betapa pentingnya yang namanya key message itu harus diukir atau dibuat setajam mungkin, harus unik dan relevan, dan harus disampaikan secara konsisten. Gitu. Oke, baik. Jadi mungkin bisa kita gunakan skematik ya, Pak. Lalu dengan seri-seri, lalu tetap key message-nya satu pesan, tapi kita buat taktis dengan banyak mungkin banyak konten atau lainnya, jadi lebih pesannya yang ingin disampaikan lebih dapat ya, Pak. Oke. Yap, yap. Oke, next kita ke Sisuka Cookies ya, Pak. Dari sisuka.cookies. Saya Siti Sukaisi dari Bogor, brandnya Sisuka. Mau tanya Pak, saya bisnisnya kue kering. Saya jualan kue kering, bedanya dengan yang lain, kue kering Sisuka, resepnya diformulasi di Belgia. Lalu saya mantan di TKI di Brussel, Belgia pada sampai 3 tahun. Dan sekarang sedang belajar membangun usaha. Promosinya seperti apa ya Pak baiknya? Iya, oke. Jadi, terima kasih. Sudah pertanyaannya bagus sekali. Pastinya rasanya enak sekali nih karena tidak banyak atau mungkin tidak ada ya roti atau kue yang didesain di Indonesia ini resepnya dari Belgia. Pasti itu menjadi salah satu keunikan ya, diferensiasi yang jelas. Nah, oleh karena kalau seandainya itu benar-benar matters ya, dalam artian ini benar-benar itu berpengaruh terhadap buying factors-nya atau salah satu faktor pembeli atau salah satu faktor kenapa konsumen membeli adalah karena resepnya, bisa jadi itu digunakan sebagai key message-nya ya, Sisuka ya. Benar, Sisuka ya namanya. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu opsi sebagai key message-nya. Pembedanya adalah ini kue kering yang sangat nikmat karena didesain di Belgia dan ini sangat disukai oleh masyarakat di sana, umpamanya seperti itu. Ya tentu ini hanya sebagai sebagai contoh ya, walaupun nanti bahasanya copywriting-nya itu harus dibuat secantik mungkin dan semeyakinkan mungkin gitu kan ya. Tapi anggap aja itu menjadi salah satu differentiator yang kuat, ya gunakan itu sebagai key message-nya. Nah, key message-nya seperti itu, nah nanti tinggal kita carikan channel yang tepat nih. Si kue kering ini targetnya siapa sih? Harus dicari profile target audience-nya itu. Dan target audience ini berada dan terpapar dengan media apa saja sih? Sekali lagi kalau kita bicara soal media, bukan hanya media konvensional, apalagi bukan juga cuma media online. Bisa medianya bisa media luar ruang ya, bisa media
apa namanya, non konvensional, kayak contohnya mungkin di sinema, apalagi mungkin di pasar, ya, apapun yang ada di pasar itu sebenarnya channel ya, karena bisa jadi target audience kita berada di situ setiap hari kah atau setiap seminggu sekali kah, dan di pasar itu bisa jadi macam-macam media yang bisa digunakan kan, mulai dari spanduk, mulai sampai dengan mungkin apa namanya videotron yang ada di pasar itu, apapun itu ya. Jadi kita dalam melihat channel itu harus membuka wawasan kita dengan memahami di mana saja sih sebenarnya target audience kita terpaparnya. Gitu ya. Semoga itu membantu ya, si Suka. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, dari sisuka.cookies nih. Oke, next ya, saya juga mau tanya. Untuk strategi promosi ini kan tentunya memerlukan budget ya, Pak. Ya. Lalu, bagaimana sih, Pak, jika ingin membuat strategi promosi bisnis yang efektif, tapi anggaran atau budget kita nih terbatas? Ya. Jadi kalau kita bicara soal promosi, itu kita mindsetnya harusnya sebagai suatu investasi. Investasi kenapa? Karena ini sebenarnya bukan cost dalam artian cost sebenar-benarnya. Memang itu kalau kita dalam sisi financial ya, atau finansial kita masukkannya ke posting yang namanya operating expense. Ya. Tapi sebenarnya walaupun itu dimasukkan kepada operating expense, ini adalah sebuah investasi. Kenapa saya sebut investasi? Karena tanpa adanya promosi, kita tidak akan bisa memaparkan sebenarnya brand kita itu apa dan siapa. Nah, kalau orang tidak mengenal brand kita, tentunya dia akan kemungkinan beli brand kita jauh lebih kecil kemungkinannya. Oleh karenanya, mindset kita harus kita rubah bahwa yang namanya promosi adalah investasi sebagai alat untuk menghasilkan sales. Ya. Karena di promosi bagian dari marketing, dan marketing itu adalah creating demand. Ya, menciptakan demand dari target market kita. Oleh karenanya, salah satu strategi di marketing untuk menciptakan demand adalah promosi. Ya, oleh karenanya promosi itu harus kita anggarkan sebagai bentuk investasi. Pertanyaan selanjutnya tentunya berapa besar? Ya dengan segala keterbatasan kita, ya kita harus tetap menyisihkan itu. Bisa jadi apa namanya bentuk promosinya itu kan yang tidak semuanya harus berbayar. Ya. Bisa jadi bentuknya barter. Ya kalau saya pernah dulu bekerja sebagai contoh, saya waktu di Pepsi itu bekerja sama dengan Hard Rock Cafe. Saya nggak bayar promosi itu dengan uang, tapi yang saya bayar adalah dengan barter, karena saya pada saat itu punya billboard di tempat-tempat yang strategis, dan seperti kita ketahui masang iklan di billboard itu tidak murah. Jadi itu yang saya jual kepada partner saya pada saat itu, Hard Rock Cafe. Jadi saya bilang bahwa ini saya nyewa 1 tahun sekitar 750 juta. Di zaman itu besar sekali ya, 750 juta untuk satu tempat. Saya ada 5 tempat, berarti 3,5 miliar pada saat itu. Nah, jadi saya kasih, kamu mau nggak masang di tempat saya, tapi saya boleh juga berpromosi di Hard Rock Cafe. Nah, akhirnya terjadilah barter, gitu ya. Aset yang saya miliki bisa dijual ke mereka dan dihargai, dan saya mendapatkan tempat promosi dengan tanda kutip gratis gitu ya. Nah ini kan kepiawaian kita, kecermatan kita, kreativitas kita, bagaimana berpromosi itu, gimana caranya, cost-nya serendah-rendahnya kalau nggak gratis gitu ya. Nah, kalau emang itu sudah kita tahu, karena benar-benar pada saat itu paling nggak Hard Rock Cafe itu menjadi salah satu tempat yang mana target audiens saya akan terpapar. Pada saat itu, Hard Rock Cafe itu terkenal dengan programnya I Like Monday kan. Kalau itu ada penyanyi Bob Geldof ya, I Don't Like Monday, tapi diplesetnya menjadi I Like Monday. Nah, akhirnya setiap minggu kita mengadakan promosi di Hard Rock Cafe dengan barter itu. Nah, ini salah satu contoh, kembali lagi,
dengan segala keterbatasan kita, kita dituntut untuk berinvestasi dengan cara yang seminimum mungkin sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi memang promosi kita ubah mindset ya Pak sebagai investasi yang menghasilkan sales. Jadi memang harus optimis, harus percaya ya Pak kalau misalkan promosi ini bisa menghasilkan sales juga, tapi dibuat seminim mungkin, anggarannya sekecil mungkin supaya kita tetap menghasilkan sales yang besar tapi mengeluarkan promosi atau investasi yang kecil juga. Ya, Oke. yang zaman sekarang terkenal itu ya, kolaborasi juga ya. Ya, jadi itu yang perlu mungkin teman-teman galakan, berkolaborasi lah sehingga budget atau anggaran ENP-nya atau advertising and promotion-nya atau anggaran promosinya menjadi minim ya gitu. Oke, baik Pak. Sebelum ke business runners lagi, saya mau tanya lagi ya Pak. Saat ini kan kita sudah kembali ya Pak ke era offline, banyak bisnis-bisnis yang sudah mulai buka offline, buka toko-toko offline. Lalu apakah ada perbedaan nih Pak antara strategi promosi bisnis online dengan offline, ataukah keduanya nih bisa dikombin bersama nih Pak? Ya, jadi kita melihatnya seperti saya bilang tadi di awal, Raisa. Jadi kita harus melihat lebar lapangan. Online, offline itu kan hanya nature-nya ya, hanya karakteristik daripada channel tersebut. Jadi kalau saya selalu mengajak teman-teman melihatnya itu secara keseluruhan, secara komprehensif. Pilihan-pilihan itu sebenarnya bertebaran di mana-mana. Ya, mau itu offline, bertebaran di mana-mana. Dan mekanismenya itu seperti saya tadi sampaikan. Kalau kita memang tidak budgetnya besar, ya kita cari yang berkolaborasi sebanyak mungkin. Tapi dengan catatan, bukan hanya sekedar kolaborasinya. Kolaborasi itu harus menghasilkan sesuatu yang sinergistik ya. Sinergistik apa maksudnya? Kedua belah pihak kalau melakukan sendiri-sendiri hasilnya mungkin 100, tapi kalau berkolaborasi harusnya kelipatan dari 100 gitu ya. Itu yang saya bilang harus sinergistik. Kenapa dimungkinkan sinergistik itu? Karena keduanya bisa memanfaatkan kekuatan masing-masing. Gitu ya, kayak tadi contohnya saya bilang, saya punya aset billboard, sementara Hard Rock Cafe pada saat itu punya aset tempatnya, tempat promosi. Akhirnya kita berbarter. Nah, tapi juga kan target audiensnya tepat gitu. Jadi jangan hanya berkolaborasi hanya untuk berkolaborasi, tapi ternyata target marketnya nggak ada di situ juga. Ya jangan gitu juga gitu ya. Itu yang mungkin yang perlu menjadi catatan gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Jadi memang kita bisa dikombin sesuai dengan measure-nya juga. Oke, oke. Lalu Pak, bagaimana sih Pak menilai efektivitas dari strategi promosi yang sudah kita buat ini Pak? Apakah dengan membuat checklist ataukah hanya dengan kita pantau di tiap bulannya? Bagaimana nih Pak? Ya, jadi ya ini soal pengukuran efektivitas memang hal yang perlu kita lakukan secara berkala ya. Kalau di perusahaan besar ya biasanya ada anggaran untuk mengukur efektivitasnya juga. Jadi melakukan riset dengan bantuan pihak ketiga ya, research agencies ataupun tapi ada pihak ketiga yang ada penganggaran untuk mengukur efektivitasnya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dana yang sudah ditempatkan di promosi itu besar sekali ya, bisa kadang-kadang ratusan miliar, bahkan bisa mencapai 1 triliun hanya untuk dana promosi. Jadi untuk mengukur efektivitasannya, biasanya mereka bersedia untuk menggunakan jasa pihak ketiga yang nilainya mungkin ratusan juta juga gitu. Jadi mereka bersedia karena mengukur efektivitasan yang 1 triliun, it makes sense ya. Nah kalau kita di UMKM atau di entrepreneur, tentunya kita tetap harus menghitung efektivitas itu, tentunya juga dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan sama, kita tetap harus menggunakan research juga. Contoh, seumpamanya promosinya salah satu objektifnya adalah meningkatkan brand awareness. Ini salah satu contoh objektif di promosi ya.
Berarti kita untuk mengukur brand awareness, kita juga bisa menggunakan research. Hanya bedanya mungkin kita tidak pakai pihak ketiga, tapi kita lakukan sendiri, ya melalui online. Sekarang kan online kan juga gratisan banyak ya. Itu yang bisa kita lakukan kalau kita mau mengukur brand awareness sebagai salah satu objektif dari promosi. Bisa tentunya objektif dari promosi tentunya efek terhadap kenaikan penjualan. Nah, itu kan kita bisa hitung dengan mudah. Tanpa promosi, saya kenaikannya di periode yang sama tahun lalu mungkin 5%. Nah, kali ini nih saya mau adain promosi nih. Anggapnya lebaran nih, menjelang lebaran, Ramadan lebaran. Tahun lalu kan belum melakukan promosi nih, umpamanya nih teman-teman nih. Kan udah ada kan apa namanya rekornya kan tahun lalu itu rata-rata per bulan jualannya umpamanya 100, giliran Ramadan dan Lebaran bisa naik 3 kali lipat umpamanya tanpa promosi. Nah sekarang kalau saya melakukan promosi di di tahun ini, berarti saya udah ada acuan tanpa promosi naiknya 3 kali, dan nanti kalau saya melakukan promosi naiknya berapa kali nih? Ya kita akan lihat hasilnya setelah Lebaran tentunya. Nah kalau seandainya kenaikannya sama, berarti promosi kita bisa dibilang kurang efektif karena tanpa promosi tadi naiknya 3 kali, sekarang dengan promosi naiknya juga tetap 3 kali gitu ya. Berarti masih kurang efektif. Tapi kalau seandainya naiknya menjadi 5 kali, kalau tahun lalu 3 kali dari rata-rata bulanan, tahun ini naiknya 5 kali dari rata-rata bulanan, berarti kita sudah bisa mengukur efektivitasnya adalah perbedaan itu tadi, naik 5 versus naik 3 kali. Itu kalau objektif kita dihubungkan dengan kenaikan dari sales. Ya. Jadi kembali, kalau kita melakukan promosi, benar sekali Raisa, kita harus punya objektif. Objektif itu kan smart ya, harus terukur, harus achievable, realistik, dan seterusnya ya. Nah itu memang kita harus start di awal, sehingga kita bisa mengukur keefektivitasan, atau tingkat efektivitasnya setelah promosi itu berakhir. Kita bisa mengevaluasinya dengan panduan objektif yang kita sudah buat di awal atau sebelum promosi itu. Gitu. Oke, berarti selain kita tracking juga, berarti kita bisa lihat ya Pak dari sebelumnya report-reportnya dengan perbedaan antara kita sudah dengan promosi dengan sebelumnya, kita bisa lihat ya efektivitasnya seperti apa dari promosi kita. Oke, baik. Oke, kita ke box Q&A ya Pak sekarang dari Kak Kusnaidi _Syaf. Mungkin ini di luar dari topik malam hari ini. Bisnisnya di kategori fashion dan baru mulai, rencananya mau bangun brand awareness nih Pak, bagaimana tahapannya? Membangun brand awareness, oke. Jadi kalau brand awareness itu kan sebenarnya channel yang bisa kita pakai itu kan banyak ya. Sorry ada feedback lagi, terima kasih guys. Jadi kalau kita ingin meningkatkan brand awareness, sebenarnya kan channelnya banyak ya. Keberadaan store kita juga akan berkontribusi terhadap brand awareness kita. Kalaupun kita tidak beriklan, ya keberadaan dari outlet-outlet kita kalau dia semakin banyak, itu juga akan mempengaruhi brand awareness di area tersebut. Oke, apalagi yang bisa meningkatkan brand awareness ya tentu iklan tadi. Terus juga mungkin kegiatan activation itu juga bisa meningkatkan brand awareness. Nah jadi kita harus balik nih. Dalam rangka kita ingin meningkatkan brand awareness, tentu kita harus mendesain promosi yang harus kita lakukan. Ya, sebagai contoh yang mungkin cukup sering saya sampaikan bahwa yang namanya outlet itu juga sebagai channel of promotion, bukan channel of selling aja atau channel of distribution, sehingga ya channel-channel itu bisa beragam-ragam. Nah itu yang saya pikir dari awal tadi kita akan mendesain channelnya itu berdasarkan target audience kita, gitu ya. Nah kalau seandainya kita sudah temukan itu, berarti kan kita bisa pilih, oh saya untuk promosi ini akan menambah outlet, seumpamanya.
Oh, saya akan beriklan, seumpamanya. Oh, saya juga ingin melakukan apa namanya activation atau event atau movement gitu ya, apapun namanya. Anggap aja 3 itu aja yang akan kita lakukan inisiatifnya. Berarti ini kan adalah strategi promosi kita dengan memahami bahwa target audiens siapa dan mereka akan terpapar melalui 3 channel ini tadi. Ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, berarti kita akan ukur, oh kira-kira nih, saya harus membangun berapa outlet, saya akan beriklan di mana dan seberapa sering, dan saya juga akan melakukan activation-nya apa dan berapa kali dalam setahun. Nah, itu nanti kita jalanin. Nah, secara gelondongan, kita akan mengukur nanti brand awareness-nya di akhir tahun. Biasanya anggap aja ya, kalau teman-teman di sini saya sarankan nggak perlu setiap bulan ya. Kalau saya dulu di perusahaan-perusahaan sebelumnya kayak di Aqua, di Anlin gitu ya, itu trackingnya bulanan gitu ya. Tapi ya itu kan beda kemampuan lah istilahnya. Tapi kalau startup, usahakan paling tidak 6 bulan atau setahun sekali kita cek awareness itu. Ya, jadi sekarang kita cek dulu nih sebelum melakukan promosi, awareness kita berapa sih brand awareness-nya. Jadi setelah kita jalanin program-program itu dalam kurun waktu 12 bulan gitu ya, walaupun mungkin programnya nggak semuanya 12 bulan, tapi kumpulan dari program-program itu akhirnya berakhir di akhir tahun 2023, nanti kita cek lagi brand awareness-nya berapa. Nah, nanti kalau kita tanyakan brand awareness-nya berapa, kita tanya source of awareness-nya itu dari mana. Oh, saya paham ini karena saya melihat iklannya. Oh, berarti run iklan jauh lebih tinggi impact-nya. Atau, oh saya nggak pernah lihat iklannya, kok saya tahu itu karena ada tokonya di mana, di Manado. Gitu, Mbak Mai. Oh, berarti apa peran toko itu lebih tinggi dari yang lainnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya, jadi itu mungkin bisa membantu teman-teman di sini. Pastikan kalau kita mau melakukan promosi, pahami target audiensnya, pahami channelnya, kita desain channelnya. Kayak tadi contoh ada 3, lalu setelah itu kita ukur objektif dari yang kita ingin capai sebelum dan sesudah event inisiatif itu diimplementasikan. Oke, baik Pak Bas. Terima kasih atas jawabannya nih. Semoga membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Kusnaidi_Syaf. Oke, kita sudah mendekati sesi penghujung dari Business Q&A malam hari ini, Pak. Mungkin sebelum kita tutup sesi Business Q&A-nya, mungkin bisa nih, Pak, diberikan nasihat-nasihat nih kepada teman-teman yang mungkin sudah punya strategi promosi, tetapi seperti tadi ya, Pak, masih kurang pede atau masih merasa kurang optimal. Dan bagi yang belum, yang mau buat agar lebih semangat lagi nih, Pak, mungkin bisa diberikan nasihat nih Pak. Silakan Pak Bas. Ya, mungkin bukan nasihat ya, tapi ini sharing berdasarkan pengalaman. Jadi teman-teman juga harus memberi kredit kepada teman-teman sekalian gitu ya, bahwa dengan menyadari definisi promosi itu sudah satu langkah yang lebih jauh dari sebelumnya. Kedua, bagi teman-teman yang tadi sudah punya ide promosi, itu udah langkahnya lebih jauh lagi. Oke. Yang ketiga, yang punya ide dan masih ragu-ragu, sebenarnya udah langkahnya lebih jauh lagi. Saran saya adalah sebenarnya apapun itu, eksekusi secepatnya. Gitu. Eksekusi secepatnya. Karena itu yang seperti pertanyaan Raisa tadi, kalau kita tidak mengimplementasikan, kita juga tidak akan tahu tingkat efektivitasnya. Gitu ya. Tapi seperti yang saya sering lakukan, mendampingi teman-teman gitu ya, saya selalu bilang, dari tidak ada promosi menjadi ada promosi, paling tidak sudah kedengaran suaranya, mau itu tepat apa tidak, mungkin bisa kita perbaiki. Tapi kalau mereka sudah dengar, saya Raisa, gitu ya, saya Raisa, paling tidak brand recall kan sudah ada, walaupun brand awareness mengenai Raisa itu siapa belum nyampe, paling tidak mereka udah dengar, oh ada Raisa tuh, gitu kan. Dibanding dengan yang brand-brand lain yang tidak even bersuara gitu, yang tidak sama sekali bersuara. Jadi mulailah ya,
mulailah langkah kecil itu dan lakukan evaluasi juga. Nah, ujung-ujungnya pasti itu menjadi satu apa namanya pasti ada manfaatnya, maksud saya gitu ya. Pasti ada dampaknya. Ya, jadi itu mungkin pesan-pesan saya buat teman-teman ya. Uh, apa namanya, buat strategi promosi, walaupun itu mungkin masih sederhana, buatlah strategi dan eksekusi. Itu sih. Oke, baik Pak Bas. Jadi tadi saya mengutip lagi ya dari Pak Bas nih, promosi kan sebuah investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman memberikan lebih banyak lagi waktu promosi, berarti kan meningkatkan kembali ya Pak penghasilan salesnya juga. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya nih strategi promosinya tapi belum diimplementasikan, mungkin kita coba lagi nih di bulan sekarang ya Pak. Sambil kita tracking juga nih seperti apa hasilnya ke depannya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya juga memberi juga sharing nih terkait insight malam hari ini yaitu strategi promosi bisnisnya gitu. Semoga bisa bermanfaat bagi business planners dan dapat dipraktekkan dengan baik ya di bisnisnya teman-teman. Oke, dan gak ketinggalan pastinya business planners yang ingin belajar lebih detail untuk menjadi seorang CEO nih, yang gak cuma chief everything officer ya Pak, yang mempelajari skills yang harus dimiliki seorang CEO dan membuat perubahan untuk bisnisnya agar lebih sustain growth dan profit. Teman-teman yang mau belajar detail-detail tadi bisa langsung ikut nih di program CEO Development Program yang akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman. Program tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2023. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk mendaftarkan dirinya, karena tentunya CEO Development Program ini program yang sangat-sangat intensif. Jadi teman-teman yang merasa membutuhkan pembelajaran dari detail-detail yang sebelumnya sudah saya sebutkan bisa langsung mendaftarkan diri, karena tentunya pembelajarannya intensif, detail, juga sangat-sangat terarah ya Pak, dengan menggunakan Harrison Assessment. Jadi teman-teman bisa tuh dicek kembali nih, sudahkah cocok menjadi CEO ataukah sudah paham nih seberapa berat tugas dari CEO. Jadi teman-teman yang mau belajar lebih detailnya boleh langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya di menu CEO Development Program, atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih Raisa. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga kita bisa ketemu di alam waktu dekat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Bas dan selamat beristirahat. Sama-sama Raisa. Oke, untuk menyimak kembali rekaman dari Bisnis Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya bisnis.id, juga cek YouTube bisnis.id, dan jangan lupa untuk download aplikasi di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis seperti Bisnis Forum dan kelas-kelas berbayar kita di aplikasi lainnya. Oke, terima kasih Business Planner, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di Bisnis Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi Isman besok. Selamat malam semuanya.